Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Bunga Benazir Fitrah dari kelas AK21B. Dalam video ini, aku akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Adapun indikator pembahasan dalam video kali ini: pertama, transaksi. Kedua, general journal atau jurnal umum. Ketiga, general ledger atau buku besar. Keempat, trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Kelima, adjustment journal. Keenam, worksheet atau kertas kerja. Yang ketujuh, adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Kedelapan, income statement atau laporan laba rugi. 9. Capital statement atau laporan perubahan modal. 10. Balance sheet atau neraca. 11. Closing journal atau jurnal penutup. Dan terakhir, post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Pembahasan pertama yaitu transaksi. Transaksi adalah segala kejadian ekonomis pada periode yang bersangkutan. Dalam video ini, aku menggunakan transaksi yang cukup sederhana dan mudah. Transaksi pada bulan Juni tahun 2022. Berikut ini adalah balance sheet pada tanggal 1 Juni tahun 2022. Ada kas 25 juta, piutang dagang 32 juta, persediaan 10 juta, peralatan 8 juta. Total dari aktiva adalah 75 juta. Dan di pasiva ada utang dagang 22 juta, utang bank 13 juta, dan modal 40 juta. Jadi total pasifanya sama dengan aktiva, yaitu 75 juta rupiah. Berikut ini adalah transaksi pada tanggal 1 Juni, yaitu dibayar beban iklan sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya beban iklan pada kas sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya demikian karena posisinya ini merupakan transaksi pengeluaran kas. Kita telah mengeluarkan kas sebesar 2 juta rupiah. Maka akun tandingannya adalah beban iklan bertambah di debit sebesar 2 juta rupiah dan kas berkurang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Transaksi 3 Juni. Diterima uang sebesar 6 juta rupiah untuk pembayaran utangnya dari pada Noel. Jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar 6 juta rupiah. Jurnalnya demikian karena kita telah menerima uang sebesar 6 juta rupiah, maka kas bertambah di debit 6 juta rupiah. Dan piutang dagangnya berkurang karena telah dilunasi oleh PD Noel sebesar 6 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 5 Juni, yaitu dijual barang dagang secara kredit kepada PD QB sebesar 10 juta rupiah. Jurnalnya piutang dagang sebesar 10 juta rupiah pada penjualan 10 juta rupiah. Jurnalnya demikian karena piutang dagang bertambah di debit sebesar 10 juta rupiah dan penjualan bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Jika ada pertanyaan, mengapa menggunakan akun piutang dagang bukan menggunakan akun kas? Nah, ini karena transaksi penjualannya secara kredit. Jadi kita belum menerima uangnya ya. 10 Juni. Diterima uang sebesar 12.500.000 rupiah dari Toko Agung untuk pembayaran utang usahanya. Jurnalnya
kas pada piutang sebesar Rp12.500.000. Ini seperti transaksi yang sebelumnya ya penjelasannya. Pada tanggal 12 Juni, dibeli barang dagang Rp7.500.000 dari PT Top One secara tunai. Jurnalnya persediaan pada kas sebesar Rp7.500.000. Nah, perlu diketahui ya bahwa aku membuat video ini menggunakan transaksinya dengan metode perpetual. Jadi setiap pembelian barang dagang maka akan langsung masuk akun persediaan. Jurnalnya demikian karena saat kita membeli persediaan, kasnya berkurang. Jadi persediaannya bertambah Rp7.500.000 dan kasnya berkurang di kredit sebesar Rp7.500.000. Selanjutnya, transaksi 14 Juni. Dibayar beban sewa sebesar Rp1.920.000. Jurnalnya, beban sewa pada kas sebesar Rp1.920.000. Jadi, beban sewanya itu bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Transaksi 17 Juni. Dijual barang dagang secara tunai sebesar Rp15.240.000. Jurnalnya, kas pada penjualan sebesar Rp15.240.000. Transaksi 18 Juni. Dibeli barang dagang secara kredit Rp10 juta dari PT Mars. Jurnalnya, persediaan pada utang dagang sebesar Rp10 juta. Jurnalnya demikian karena ini merupakan transaksi pembelian secara kredit. Jadi, kita belum membayar atas pembelian tersebut ya. Maka, persediaannya bertambah di debit Rp10 juta dan utang dagangnya bertambah di kredit sebesar Rp10 juta. Transaksi 25 Juni. Pembelian perlengkapan Rp1.200.000 secara tunai. Jurnalnya, perlengkapan pada kas sebesar Rp1.200.000. Perlengkapannya bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Transaksi 29 Juni. Dibayar pembelian atas transaksi pada tanggal 18 Juni. Kita lihat transaksi sebelumnya di tanggal 18 Juni, yaitu pembelian barang dagang secara kredit sebesar Rp10 juta. Maka, kita melunasi pembelian tersebut dengan jurnal utang dagang pada kas sebesar Rp10 juta. Utang dagangnya sudah dibayar berarti berkurang ya. Berkurang itu di debit dan kasnya berkurang di kredit. Kedua adalah general journal atau jurnal umum pada periode yang bersangkutan. Sebelumnya, kita telah menganalisis transaksi dengan langsung membuat jurnal umumnya. Maka, jurnal umum yang telah kita kerjakan sebelumnya langsung disusun dalam jurnal umum sebagai berikut. Dimulai dari transaksi pada tanggal 1 Juni, 3 Juni, 5 Juni, 10 Juni, 12 Juni, 14 Juni, 17 Juni, 18 Juni, 25 Juni, hingga 29 Juni. Masuk ke dalam general journal. Dengan total 76.430.000. Yang ketiga, general ledger atau buku besar. Buku besar ini merupakan hasil posting dari jurnal umum
yang digunakan untuk mengikhtisarkan akun-akun. Nah, dalam penyusunan general ledger, kita harus mengurutkan dulu akun apa saja yang masuk dalam buku besar. Bisa diklasifikasikan ada akun kas, piutang dagang, persediaan, perlengkapan, peralatan, utang dagang, utang bank, modal, penjualan, beban sewa, dan beban iklan. Kita bisa lihat dari transaksi sebelumnya bahwa akun kas terdapat dalam transaksi tanggal 1, 2, 10, 12, 14, 17, 25, dan 29 Juni. Piutang dagang terdapat pada transaksi tanggal 3, 5, dan 10 Juni. Persediaan terdapat pada transaksi tanggal 1, 12, dan 18 Juni. Akun perlengkapan terdapat dalam transaksi tanggal 25. Untuk peralatan, utang bank, dan modal itu hanya pada saldo awal di tanggal 1 Juni tahun 2022. Selanjutnya, utang dagang terdapat dalam transaksi tanggal 18 dan 19 Juni. Penjualan terdapat dalam transaksi tanggal 5 dan 17 Juni. Beban sewa terdapat dalam transaksi tanggal 14 Juni. Dan terakhir, beban iklan terdapat dalam transaksi tanggal 1 Juni. Dari data tersebut, kita dapat menyusun general ledger lebih mudah karena sudah tersusun akun mana saja yang akan kita buat buku besar dan urutannya tanggal berapa saja untuk akun tersebut. Nah, ini adalah general ledger atau buku besar dari akun kas. Jadi, kita posting dari jurnal umum ke buku besar ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Juni. Sesuaikan debit dan kreditnya sesuai dengan jurnal umum ya. Lalu ini ada akun piutang dagang, akun persediaan, akun perlengkapan, peralatan, utang dagang, utang bank, modal, penjualan, beban sewa, beban iklan. Nah, penyusunan general ledger ini intinya harus sesuai debit kreditnya dengan jurnal umum yang telah kita susun sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, trial balance, yaitu neraca saldo pada periode yang bersangkutan. Nah, trial balance ini didapatkan dari saldo akhir pada buku besar atau general ledger. Perlu kita ketahui bahwa agar trial balance ini hasilnya seimbang atau balance antara debit dan kredit, maka penyusunan buku besar atau general ledger sangatlah penting dilakukan ya. Jadi, penempatan debit kreditnya harus sesuai dan kita harus teliti dalam kalkulasi. Kelima, adjustment journal, yaitu jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang perlu disesuaikan. Adapun data penyesuaian per 30 Juni tahun 2022. Yang pertama, nilai persediaan barang dagangan per tanggal 30 Juni 2022 sebesar 15 juta rupiah. Kedua, perlengkapan tersisa seharga 900.000 rupiah. Ketiga, penyusutan peralatan berjumlah
Rp1.200.000. Dan keempat, gaji karyawan bulan Juni yang belum dibayar Rp450.000 masih harus dicatat. Dari data penyesuaian per 30 Juni tahun 2022, maka jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah: yang pertama, nilai sediaan barang pada akhir periode sebesar 15 juta. Dalam neraca saldo, akun persediaan menunjukkan saldo 27.500.000. Saldo akun persediaan dalam neraca saldo adalah harga pokok persediaan awal periode, sementara harga pokok persediaan akhir periode baru diketahui di akhir periode. Artinya, tidak ada catatan dalam buku besar mengenai persediaan akhir periode ini. Oleh karena itu, pada akhir periode, data persediaan awal periode yang tercatat dalam akun persediaan harus diganti dengan data persediaan akhir periode. Untuk keperluan tersebut, dibuatlah dua pos jurnal penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama, memindahkan saldo akun persediaan, yaitu persediaan awal periode, ke dalam akun ikhtisar laba rugi dengan jurnalnya ikhtisar laba rugi pada persediaan sebesar Rp27.500.000. Yang kedua, mencatat harga pokok persediaan akhir periode dengan jurnal persediaan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp15 juta. Penyesuaian yang kedua, saldo akun perlengkapan pada neraca saldo sebesar Rp1.250.000. Sisa perlengkapan akhir periode sebesar Rp900.000. Perlengkapan yang habis dipakai seharga Rp1.250.000 dikurang dengan Rp900.000 sama dengan Rp350.000. Jumlah inilah beban perlengkapan yang seharusnya. Oleh karena itu, nilai sisa perlengkapan sebesar Rp350.000 harus dipindahkan ke dalam akun beban perlengkapan. Jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp350.000. Penyesuaian yang ketiga, penyusutan peralatan sebesar Rp1.200.000. Artinya, pada tanggal 30 Juni 2022 harus dicatat beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.200.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.200.000. Penyesuaian keempat, gaji karyawan pada bulan Juni tahun 2022 sebesar Rp450.000 belum dibayar dan masih harus dicatat. Artinya, pada tanggal 30 Juni 2022 terdapat beban gaji dan utang gaji yang harus dicatat, sehingga jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah beban gaji pada utang gaji sebesar Rp450.000. Dari data penyesuaian yang telah kita kerjakan, maka jurnal penyesuaian atau adjustment journal dapat kita susun secara sistematis bagi berikut. Untuk debit dan kreditnya disesuaikan sesuai dengan jurnal penyesuaian yang telah kita kerjakan sebelumnya ya. Untuk total debit dan kreditnya adalah Rp44.500.000. Yang keenam ada worksheet atau kertas kerja. Nah, kertas kerja ini adalah alat bantu yang dapat membantu kita dalam penyusunan laporan keuangan.
dimulai dari income statement, balance sheet, capital statement, closing journal, hingga post-closing trial balance. Nah, ini adalah worksheet yang dapat kita kerjakan dari transaksi sebelumnya. Trial balance. Kita telah mengerjakan trial balance sebelumnya. Jadi, kita langsung pindahkan nominal-nominal balance sheet di dalam worksheet. Ada beberapa kolom yang sangat diperlukan dalam penyusunan worksheet atau kertas kerja. Yang pertama, trial balance atau neraca saldo. Yang kedua, jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Yang ketiga, adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian, income statement atau laporan laba rugi, dan balance sheet atau neraca. Nah, untuk kolom trial balance dan adjustment journal, ini kita tinggal menyalin dari trial balance dan adjustment journal yang telah kita kerjakan sebelumnya. Pada kolom adjust trial balance ini merupakan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ada beberapa akun yang mengalami perubahan setelah jurnal penyesuaian. Nah, akun pertama yang mengalami perubahan adalah persediaan. Pada trial balance, saldonya 27.500.000 di debit. Namun di adjustment journal ada di debit dan kredit. Di debitnya 15 juta dan di kreditnya 27.500.000. Jadi di adjust trial balance, hasil akhirnya adalah 15 juta rupiah. Akun yang kedua yaitu akun perlengkapan. Semula di trial balance, saldonya 1.250.000. Namun terjadi pengurangan di adjustment journal sebesar 350.000. Jadi hasilnya di adjust trial balance adalah 900.000. Lalu ada akun akumulasi penyusutan peralatan. Awalnya di trial balance tidak ada saldonya, namun muncul di adjustment journal kredit sebesar 1.200.000. Maka di adjust trial balance saldonya adalah 1.200.000. Lalu ada akun ikhtisar laba rugi. Di trial balance juga akun tersebut tidak ada nominal saldonya, namun di adjustment journal muncul karena penyesuaian terhadap persediaan. Di debitnya sebesar 27.500.000 dan di kreditnya sebesar 15 juta. Jadi 27.500.000 dikurangi 15 juta, hasilnya 12.500.000. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap akun beban gaji. Awalnya trial balance dia tidak mempunyai saldo, lalu muncul di adjustment journal pada kredit sebesar 450.000. Jadi di adjust trial balance saldo beban gaji sebesar 450.000 rupiah. Kemudian pada akun beban perlengkapan, awalnya akun ini juga tidak mempunyai saldo di trial balance, namun muncul di adjustment journal di debit sebesar 350.000. Jadi di adjust trial balance-nya ada sebesar 350.000. Dan terakhir, beban penyusutan peralatan muncul di adjustment journal sebesar 1.200.000. Jadi di adjust trial balance ada sebesar 1.200.000. Akun-akun lain yang tidak disesuaikan seperti kas, piutang usaha, peralatan, utang dagang, utang bank, dan lain-lain, itu hanya tinggal memindahkan saldo yang telah ada di trial balance. Nah, untuk adjust trial balance sudah dipindahkan semua akunnya. Tinggal dihitung debitnya berapa, kreditnya berapa, dijumlah keseluruhannya hingga mendapatkan total senilai 110.890.000. Jadi kreditnya juga sama sebesar 110.890.000.
10.890.000. Selanjutnya adalah kolom income statement. Nah, pada kolom income statement yang dimasukkan ke dalam kolom income statement ini tidak semua akun, melainkan hanya akun ikhtisar laba rugi, penjualan, dan beban-beban. Didapatkan penjualannya 25.240.000 di kolom kredit, dan di kolom debitnya ada ikhtisar laba rugi dan beban-beban. Totalnya 18.420.000. Karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban, maka hasilnya adalah laba. Laba yang dihasilkan yaitu 25.240.000 dikurangi dengan 18.420.000. Maka hasil labanya adalah 6.820.000. Nah, untuk kolom balance sheet, yang masuk ke dalam kolom balance sheet adalah akun nomor 1 sampai dengan nomor 3, yaitu akun aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Akunnya dimasukkan dari adjust trial balance, debit ke debit, kredit ke kredit. Didapatkan total dari semua debit ini adalah 83.470.000 dan total dari kredit sebesar 76.650.000. Selisihnya antara debit dan kredit sebesar 6.820.000. Itu merupakan laba yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya nomor 7 ada adjust trial balance, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Telah dibahas sebelumnya bahwa adjust trial balance ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian dan telah kita hitung juga di bagian worksheet. Jadi nominalnya tinggal kita pindahkan saja dari worksheet yang ada, dari akun kas sampai dengan beban penyusutan peralatan. Debit dan kreditnya balance atau seimbang dengan total 110.890.000. Kedelapan, income statement atau laporan laba rugi. Pada income statement perusahaan dagang ada 3 komponen yang harus kita hitung, yaitu revenue atau pendapatan, cost of goods sold atau harga pokok penjualan, dan expense atau beban. Untuk mendapatkan nilai net income, maka kita dapat menggunakan rumus revenue dikurangi cost of goods sold dikurangi dengan expense. Untuk revenue, ada penjualan sebesar Rp25.240.000. Biasanya, penjualan ini dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Namun, pada transaksi ini, aku tidak menyertakan transaksi retur maupun potongan penjualan. Yang kedua, cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Diambil dari nilai persediaan awal dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu 27.500.000 dikurangi dengan 15 juta, maka HPP-nya adalah Rp12.500.000. Untuk mendapatkan nilai gross profit atau laba kotor, dihitung dari revenue dikurangi dengan cost of goods sold, yakni 25.240.000 dikurangi dengan 12.500.000. Hasil dari gross profit adalah 12.740.000. Selanjutnya, expense atau beban. Semua beban dimasukkan ke dalam expense, lalu ditotal. Dan total bebannya adalah 5.920.000. Untuk mendapatkan net income atau laba bersih, maka rumusnya adalah gross profit dikurangi dengan total expense atau total beban,
yakni Rp12.740.000 dikurangi dengan Rp5.920.000. Maka hasil net income adalah Rp6.820.000. Nomor 9, capital statement atau laporan perubahan ekuitas. Ekuitas bisa disebut juga dengan modal. Bisa dilihat modal awal pada tanggal 1 Juni 2022 sebesar Rp40 juta. Penambahannya berupa laba bersih atau net income sebesar Rp6.820.000. Maka modal akhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022 adalah Rp40 juta ditambah Rp6.820.000. Hasilnya Rp46.820.000. 10. Balance sheet atau neraca. Dalam neraca, kita dapat memasukkan informasi mengenai aset, liabilities, dan equity. Aset adalah nomor akun 1, liabilities adalah nomor akun 2, dan ekuitas adalah nomor akun 3. Dimulai dari sebelah kiri, yaitu ada akun aset, terbagi menjadi 2, yaitu current asset dan fixed asset. Dalam current asset ada akun kas, piutang dagang, persediaan, perlengkapan. Nominalnya diambil dari worksheet, yaitu pada kolom adjust trial balance. Yang kedua adalah fixed asset. Terdapat akun peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya sama dari adjust trial balance. Total asetnya sebesar Rp82.270.000. Selanjutnya ada liabilities. Terdapat akun utang dagang, utang gaji, dan utang bank. Dan equity ada akun modal. Untuk akun modal, nominalnya bukan lagi diambil dari adjust trial balance ya, tapi diambil dari modal akhir pada capital statement atau laporan perubahan ekuitas, karena modal tersebut yang semula Rp40 juta telah ditambah dengan laba bersih atau net income sebesar Rp6.820.000. Maka modalnya adalah Rp46.820.000. Maka total liabilities dan equity adalah Rp82.270.000. Total aset dan total liabilities and equity harus balance atau seimbang, karena ini merupakan balance sheet atau neraca. Yang ke-11, closing journal atau jurnal penutup. Nah, akun-akun yang ditutup dalam closing journal adalah akun penjualan atau pendapatan, akun beban-beban, akun prive, dan akun ikhtisar laba rugi. Karena akun-akun tersebut merupakan akun nominal atau akun sementara yang harus ditutup pada akhir periode. Cara menutupnya yaitu jika semula bersaldo di debit maka ditempatkan di kredit. Jika semula bersaldo di kredit maka dipindahkan ke debit. Yang pertama adalah menutup akun penjualan terhadap ikhtisar laba rugi dengan jurnalnya penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp27.500.000 karena penjualan awalnya bersaldo di kredit. Maka jika ingin ditutup harus dipindahkan ke akun debit. Selanjutnya menutup akun beban-beban. Di sini ada beban gaji, beban sewa, beban peralatan, beban iklan, dan beban penyusutan peralatan. Semula awalnya bersaldo di debit, maka dipindahkan ke saldo kredit.
dengan akun tandingannya ikhtisar laba rugi di debit. Didapatkan 5.920.000 itu merupakan hasil dari penambahan seluruh beban, dari beban gaji sampai beban penyusutan peralatan. Yang terakhir, menutup akun ikhtisar laba rugi pada modal. Sebelumnya kita telah menghitung net income pada income statement sebesar 6.820.000. Maka akun tersebut harus ditutup karena nilai labanya sudah ditambahkan dalam saldo modal. Awalnya modal hanya 40 juta rupiah ditambah dengan laba bersih jadi 46.820.000. Nah, untuk total closing journal, debit dan kreditnya balance senilai 37.980.000. Yang terakhir, post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, tadi kita telah menutup akun-akun nominal dimulai dari akun pendapatan atau penjualan dan akun beban. Jadi yang tersisa hanya akun real, yaitu akun aset, akun liabilitas atau kewajiban, dan akun ekuitas atau modal. Nah, inilah post closing trial balance dimulai dari akun nomor 1 sampai dengan akun nomor 3, dimulai dari kas sampai dengan modal. Nominalnya sama dengan pada kolom balance sheet di worksheet. Namun yang berbeda adalah modal, karena modalnya sudah bertambah di capital statement karena ada laba bersih. Nah, untuk total debit dan kredit di post closing trial balance harus balance atau seimbang, didapat dengan nominal jumlah 83.470.000. Debit dan kredit sama atau balance. Nah, mungkin untuk penjelasan dari aku tentang siklus akuntansi perusahaan dagang cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Untuk pertanyaan atau ada kesalahan dalam pembuatan video, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.